Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Sultra TV. Senang sekali saya hadir kembali di hadapan Anda, dan tentunya pemirsa bahwa memang seperti yang kita ketahui, daerah yang tercinta ini, Sulawesi Tenggara, memiliki banyak sekali kalau kita berbicara sektor industri ya, mulai dari pertanian, peternakan, perikanan, bahkan hingga pertambangan dan juga pariwisata. Nah, kesemuanya ini akan menjadi peluang besar dan tentu akan menjadi sebuah kontribusi bagi daerah ini apabila kita memang para SDM-nya ini, para masyarakatnya ini tahu memanfaatkan dan juga bagaimana mengelola potensi tersebut. Kenapa saya memang sengaja pada kesempatan kali ini untuk mengajak Anda membuka pikiran kita bahwa kita ingin melihat sih bagaimana peluang industri di Sulawesi Tenggara, dan oleh karena itu telah bergabung bersama kami Bapak Insinyur Sapuan MSI selaku Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tenggara. Halo Bapak, salam sehat. Salam sehat ya. Terima kasih Pak sudah mau hadir ya, di sini. Sama-sama. Senang sekali, ini juga baru pertama kali ya kita bersama dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sultra. Tentu seperti yang saya katakan di awal, memang Sultra ini kan kaya ya, bahkan orang bilang wah di Sultra itu banyak loh memang hasil-hasil industri yang memang akhirnya bahkan ini diekspor keluar gitu, dan ini juga menjadi suatu nilai plus ya untuk daerah kita. Tapi kalau boleh tahu Pak, sampai sejauh ini bagaimana sih sebenarnya kondisi potensi sektor perindustrian yang ada di Sulawesi Tenggara? Silakan, mohon izin Pak. Baik, terima kasih Mbak Rahmawati. Iya, Mbak Dian. Saya ingin memulai diskusi kita pada sore hari ini dengan visi misi Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur. Saat ini Bapak Ali Mazi dan Bapak Lukman Abu Nawas. Karena perindustrian dan perdagangan itu ada tugas pokok dan fungsinya itu adalah membantu Gubernur dalam pengembangan bidang industri dan perdagangan. Nah, visi beliau itu salah satunya adalah bagaimana meningkatkan nilai tambah. Ya, nilai tambah seluruh potensi sumber daya alam yang ada di daerah ini. Nah, nilai tambah itu bisa diperoleh melalui pengolahan. Pengolahan. Nah, kalau bicara pengolahan tentu ke industri pengolahan. Nah, jadi ada yang mengolah sumber daya alam dari sektor pertanian, kemudian perkebunan, kemudian ada perikanan, pertambangan, kehutanan. Nah, inilah yang sekarang ini menjadi fokus pembangunan daerah, bagaimana seluruh potensi yang ada di daerah ini diolah sebelum dimanfaatkan. Jadi istilahnya tanam, petik, olah, jual. Jangan tanam, petik, jual. Nah, itu nilai tambahnya. Jadi kurang. Ada olah dulu ya. Ada olah dulu. Ya, Pak, ya? Ada olah dulu. Nah, jualnya itu nanti ada dua. Dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan kita sendiri dulu, kemudian daerah lain barulah kita ekspor ke luar negeri. Ya, nanti kita bicara ekspornya ya. Nah Pak, memang kan dulu biasanya mindset orang bahwa ketika kita menanam, kita memanen ya, memetik, ya udah kita jual saja begitu. Tapi yang terlupakan di sini adalah mengolah. Nah, mengolah yang dimaksud ini apa sih sebenarnya perbedaan Pak dengan mengolah atau dengan metode yang lama itu tadi gitu? Silakan. Mengolah tentu menjadikan satu produk itu berubah dari bentuknya semula menjadi bentuk lain. Itu definisi mengolah. Definisi industri. Yang bentuk akhir itu tidak bisa lagi dikembalikan ke bentuk. Ya. Misalnya saat ini yang kakao misalnya. Kakao kita sudah olah menjadi coklat. Ada butter, kakao, ada cake, cocoa powder, itu diperdagangkan sampai di luar negeri, sampai di Eropa.
yang pabriknya itu ada di Kalakakao. Kemudian yang dilakukan juga dalam skala-skala kecil oleh masyarakat. Ada Sultra coklat, ada kemarin juga saya ikuti di Hotel Plaza Inn itu sudah kayak Silver Queen itu dari Kolaka. Tapi itu diproduksi di sini, diproduksi di Kolaka. Jadi bahan bakunya dipetik dari Kolaka, kemudian diolah, dikeringkan, lalu diolah, ya, dan dikemas, ya, dan itu ndak kalah jauh dengan produk. Sisa sekarang bagaimana kita mempromosikan barang ini, kemudian kita menjualnya, dan kita berharap masyarakat kita juga lebih memilih produk-produk yang kita. Benar. Ini kan kalau kita lihat ya Pak, memang mindsetnya sekarang atau inovasinya sekarang itu tiap tahun kayaknya mulai berkembang ya. Atau menurut Bapak gimana sih menanggapi hal tersebut? Memang begitu, karena industri kita ini kan industri perkembangannya itu, kalau kita lihat tren perkembangannya itu makin hari makin meningkat, baik itu dari sisi jumlah pengusahanya, jumlah produksinya maupun nilai produksinya. Ini artinya bahwa masyarakat itu sudah mulai melibatkan diri dalam hal pengolahan produk yang mereka hasilkan. Kita bicara kelapa misalnya. Kelapa sekarang sudah ada pabrik sabut kelapa yang baru-baru awal tahun ini itu kita ekspor ke China. Produksi kelapanya itu di daerah mana Pak? Ada di Moramo, ada di Konawe Kepulauan, ada macam-macam. Macam-macam ya, hampir. Ada juga di Konawe Selatan, gitu kan. Ada di, nah itu diolah di situ. Tidak hanya sabutnya, tapi daging kelapanya itu jadi tepung, Mbak. Oh, tepung lagi? Tepung. Wah, ini unik kelapa, ya Pak, karena biasanya kan identik kalau bukan nata de coco ya, biasa itu airnya. Airnya ya. Bahkan daging kelapanya ini dibikin tepung. Benar. Ini tepung ya? Tepung kelapa itu diekspor ke Dubai. Dubai, Uni Emirat Arab. Ya. Saya tidak tahu apakah berakhir di situ atau Dubai dia kirim lagi ke luar. Luar biasa ya kita lihat perkembangannya. Ini Pak, sejak tahun berapa sih kalau boleh tahu ini, maksudnya masyarakat sudah mulai maksudnya mulai menggali potensi dirinya itu, kalau Bapak lihat trennya ini dari sejak tahun berapa? Sejak 2000-an. Tahun itu 2000-an sudah ya 2000-an, sejalan dengan berkembangnya informasi teknologi, digitalisasi, orang sekarang makin mudah mencari teknologi di tangannya sendiri, di gadgetnya sendiri, di HP-nya. Itu bisa misalnya mau bikin, gimana sih bikin keripik pisang misalnya, udah sisa buka saja keripik pisang itu muncul. Tidak serumit dulu ya Pak. Nah, kemajuan teknologi informasi ini juga memicu masyarakat untuk mencoba begitu, mengolah lalu dia mengemas, menjual. Sehingga sekarang kalau kita lihat bermacam-macam produk itu dijual. Hanya kemarin 2 tahun terakhir ini kan kita kena pandemi. Iya benar. Nah, itu yang agak jelas mempengaruhi. Atau besar Pak pengaruhnya? Cukup besar kalau di industri yang produk industri kecil dan menengah itu, kita di 2020 itu turun sampai 34%, sekitar 34%. Cukup menurun menurun. Tapi kalau untuk yang industri besar itu dia meningkat sampai 40-an%. Yang saya maksud industri besar di sini adalah industri yang mengolah hasil bumi kita berupa tanah yang mengandung nikel. Kita tahu sekarang kita tahu sekarang di pertambangan ini tidak hanya kayak dulu itu mengirim tanah, tapi sudah diolah menjadi nickel pig iron namanya, sudah dimurnikan, jadi itu sudah besi semua. Nickel pig iron ini diolah lagi menjadi ferronikel. Ferronikel itu diolah lagi menjadi stainless steel atau baja besi tahan karat, baja tahan karat. Dan pengolahan-pengolahan ini juga sudah dilakukan di Sulawesi Tenggara. Misalnya kita yang untuk besi tahan karat atau stainless steel itu
itu kan diolah di PT OSS, Obsidian Stainless Steel. Betul, benar. Dan itu sangat besar produksinya, nilai produksinya, dan itu seluruh nilai produksinya diekspor. Dan catatan kita sampai bulan Juni kemarin itu 54% Oke. pangsa ekspor itu dikuasai oleh satu perusahaan ini. Kenapa bisa begitu? Karena dia sudah mengolah Pengolahan tadi itu menjadi ya, Pak, ya. nilai produk yang punya nilai tambah tinggi gitu. Dan luar biasa nilai tambah tinggi inilah yang makanya mempengaruhi, Pak. Kenapa tadi industri besar ini naik sampai 40% Ya, ya? jadi dia tidak terpengaruh Walaupun pandemi pandemi kemarin. gitu Nggak tidak termasuk masalah pandemi, ya. nggak termasuk pandemi ya. Jadi memang perbedaannya dengan industri kecil Ya. yang memang mengalami penurunan sekitar 34%, luar ya, biasa. ya. Nah, Pak, dari ke semua sektor-sektor yang ada, jadi kayak tadi perkebunan ya, pertanian, hingga pertambangan, sebenarnya sektor yang industri yang paling menonjol apa sih, Pak? Atau sebenarnya semua sama saja potensinya kita? Kalau kita lihat nilai ya, Iya, nilai produksinya ya, yang mengolah industri yang mengolah bahan tambang sekarang, Oke. terutama yang PDNI, BSI, OSS, itu dari sisi nilai. Tetapi dari sisi yang digeluti oleh masyarakat, yang hampir 99% itu itu berupa industri kecil dan menengah. Oke. Yang mengolah potensi sumber daya alam dari sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan kehutanan. Iya. Kehutanan ini ya termasuk misalnya mebel kayu gitu kan, mebel kayu, kemudian ada yang lain madu, semua sudah di branding lalu dijual baik secara offline maupun online. Oke. Pak, apakah ini sebenarnya yang menjadi mungkin PR juga ya untuk Dinas Perindustrian dan Perdagangan? Karena kan sekarang memang kalau yang lebih diminati masyarakat adalah industri-industri kecil tadi ya. Bukankah sebenarnya peluang juga sih untuk industri yang besar ini kayak yang pertambangan itu kan juga sebenarnya menjadi peluang juga sebenarnya untuk SDM kita. Apakah memang SDM kita yang belum mampu ke situ atau seperti apa, Pak? Kalau yang skala besar itu kan terkait dengan modal terutama ya, investasinya luar biasa besar. Jadi kalau yang mengolah tambang itu kan orang bicara tidak hanya miliar tapi sampai triliun gitu kan. Nah, oleh karena itu tidak semua perusahaan di Indonesia maupun di daerah kita ini lebih-lebih yang mampu melakukan pengolahan di sektor itu. Karena itu perusahaan-perusahaan yang ada di daerah itu adalah perusahaan-perusahaan yang lebih banyak mengolah pada sumber daya alam tadi, apakah perikanan, kemudian perkebunan, pertanian, dan kehutanan. Ya, jadi memang sebenarnya banyak pertimbangan ya yang mungkin harus juga difikirkan. Tapi secara tidak langsung bahwa kita patut apresiasi masyarakat kita Sulawesi Tenggara, Pak, karena sekarang sudah mulai melek dengan adanya industri kecil, tapi memang ini yang mulai menjadi fokus dari konsen para masyarakat. Nah, kalau dilihat ini, Pak, kira-kira yang paling istilahnya mungkin bisa bukan juga mudah ya, maksudnya bisa untuk cepat bagi masyarakat ini untuk mengembangkan, sebenarnya kalau dari potensi sektor apa sih? Silakan, Pak. Yang banyak sekarang dikembangkan itu sektor perkebunan sama perikanan. Jadi hasil-hasil perkebunan kita mulai dari kakao, mete, kelapa, kemudian yang lain seperti pisang dan lain sebagainya, ubi, itulah yang banyak digeluti oleh masyarakat. Mete kita misalnya tidak hanya untuk sekedar tapi juga sudah ekspor. Tahun kemarin kita sudah ekspor ke Vietnam. Kemudian yang lain jangan dilupakan juga kerajinan berupa tenun. Tenun kita ini sudah luar biasa. Tadi saya ikut webinar dengan teman-teman di Jakarta dalam rangka
persiapan penerbitan majalah Kria secara digital. Kemudian pada saat yang sama sekarang sedang berlangsung pameran Borobudur di Jakarta itu. Salah satu pesertanya itu adalah Sulawesi Tenggara. Saya disampaikan tadi, seluruh yang kita pamerkan itu sudah diborong habis, tenunan kita. Sudah diborong habis. Tenun asal apa nih Pak? Kan banyak ya, bisa dari daerah dari Muna, dari ya? Muna Barat, Buton, ada dari Kolaka Utara. Nah, saya disampaikan tadi sama hostnya, sama teman-teman di Dekranasda Pusat, itu sudah habis Pak, gitu. Nah, sehingga, itu kan kemarin kita tidak asal mengirim Mbak, kita mendatangkan ahli untuk mengkurasi tenun-tenun kita ini sehingga dari sisi pewarnaan. Iya, jadi istilahnya menarik ya. Menarik ya, jadi enggak sama kayak juga. Dulu warnanya ngejreng, hijau, merah, kuning gitu. Tapi sekarang sudah kita kurasi selama beberapa kali, dibimbing oleh desainernya yang kelas internasional. Dari sisi pewarnaan, ini pewarnaan ini kalau ini kombinasinya ini, kombinasinya ini, kombinasinya ini, sehingga tidak ada yang lebih, semua lebih ke natural. Sehingga tadi saya disampaikan itu sudah habis diborong gitu kan. Nah, ini juga menjadi satu motivasi bagi kami pembina kerajinan ini, terutama tenun daerah kita, itu supaya bagaimana pemasarannya itu bisa menjadi lebih baik sehingga penenun kita itu bisa lebih sejahtera. Saya juga cerita waktu pelantikan salah satu bupati kemarin di rumah jabatan gubernur, kita memamerkan beberapa produk tenun. Dilihat sama bapak-bapak dari Forkopimda, semua diambil itu. Yang hampir tidak ada yang tersisa. Saking mungkin ini mulai adanya inovasi ya Pak. Iya, inovasi itu tadi inovasi dari sisi desain motif, kemudian pewarnaan kita itu tidak lagi pakai bahan-bahan kimia, tapi pakai pewarna alam, pewarna alam yang masyarakat bisa dapat dari lingkungan sekitarnya, apakah itu dari laut, dari yang dia tanam, dari daun jati dan lain sebagainya, kunyit. Saya selalu ingat itu dengan tenun Masa Lili Pak. Kalau Masa Lili ya, salah satu kalau itu. bicara daerah Muna pasti itu Masa Lili, Masa Lili. Tapi di Buton juga ada di Buton, ada di Buton Selatan. Kemarin yang bagus sekali itu Muna Barat. Muna Barat itu bagus sekali. Luar biasa. Dan sebenarnya peluang-peluang ini, apalagi kalau kita sudah berbicara ekspor dan ekspor ya, ini kan sebenarnya tentu akan menambah nilai yang tinggi lagi untuk daerah kita. Nah, apakah memang sampai sejauh ini sudah, terkait dengan ekspor tadi juga mungkin Bapak sempat singgung, bagaimana sih untuk fokus dari pemerintah dalam hal ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan ya untuk melakukan ekspor keluar itu, apakah memang juga ada proses yang harus dilewati atau seperti apa sih Pak? Ya, proses memang itu selalu kita bagaimana caranya supaya pelaku usaha kita itu bisa menjual produknya ke luar negeri, karena nilainya akan menjadi lebih tinggi gitu kan. Nah, kita di dinas itu dengan beberapa dinas yang lain, ada perikanan, ada bea cukai, ada karantina ikan, karantina pertanian, itu menggabungkan diri dalam satu wadah namanya klinik ekspor. Nah, siapa yang mau dibimbing di klinik ini, kita bisa datangi atau dia datang ke kita gitu. Bagaimana sih Pak mau mengekspor gitu? Bagaimana ada enggak informasi pasar gitu? Nah, kita berusaha bantu. Kita juga ada pameran yang sifatnya tetap setiap tahun di Jakarta Trade Expo Indonesia. Nah, itu juga kita biasa membawa contoh-contoh produk dari yang kira-kira bisa dijual. Nah, hasilnya beberapa kemarin produk industri maupun produk perkebunan itu kita bisa ekspor. Pala misalnya kemarin kita sudah ekspor. Yang selama ini tidak pernah kita ekspor gitu kan. Pinang. Nah benar. Baru saya mau bilang Pinang Pak, karena mohon maaf, saya potong dulu, di kampung saya Pak, itu lagi demam kayaknya jual-jual tanam pinang dan lain-lain. Rupanya ini juga sudah diekspor ya barangnya. Sudah, pinang sudah diekspor. Pala, merica, juga kita merica lada putih kemarin kita sudah ekspor. Bahkan ikan hias, bahkan kemarin terakhir
bungkil sawit yang sebenarnya itu kan buangan. Iya. Tapi itu kita sudah ekspor. Oke. Udang bakau, kepiting, lobster, itu sudah kita ekspor beberapa belakangan ini. Jadi sekarang kita juga sangat didukung oleh bekerja sama di dalam klinik ekspor itu dengan maskapai misalnya Garuda. Garuda itu sekarang kalau kita mau mengekspor ke Singapura misalnya, dia bisa sehari pagi kirim, sore sudah ada di Singapura. Jadi seperti itu. Jadi mereka sangat mendukung untuk bisa menyediakan space atau ruang bagi produk-produk yang akan ya, diekspor itu ya Pak ya. Apalagi kemarin musim pandemi kan penumpang kurang. Iya benar. Jadi dia nyarinya ke situ. Oke Pak, tadi kan sempat dibilang ada klinik ekspor ya. Klinik. Sebenarnya. Nah, apakah ada persyaratan tertentu bagi orang-orang yang memang ingin istilahnya dibimbing di klinik ekspor ini, ataupun juga memanfaatkan dengan adanya klinik ekspor ini, atau seperti apa sih masyarakat bisa langsung mungkin memanfaatkannya? Nggak ada persyaratan sebenarnya. Kalau misalnya mereka ada produk, ada pasarnya, bagaimana sih ini gitu, misalnya mengurus dokumen, mengurus dengan pelayaran, dengan pengangkutan, misalnya bagaimana mengurus pemberitahuan ekspor barang di Bea Cukai, bagaimana mengurus dokumen di Dinas Perindak, itu nanti bisa kita bimbing, bisa bimbing. Bila perlu kita yang datangi. Dulu beberapa perusahaan kita yang datangi bersama Bea Cukai dan lain-lain supaya mereka, dan alhamdulillah beberapa pengusaha kita, pelaku usaha kita bisa memanfaatkan itu untuk lebih memahami dan mampu dia melakukan ekspor. Gitu, ya. Tapi yang paling terpenting mungkin adalah kontinuitas ya Pak, ya maksudnya kontinuitas produknya itu. Jangan sampai sudah diekspor mungkin 1 sampai 2 bulan tiba-tiba bulan ketiga tidak ada lagi begitu. Makanya kalau itu kita ada 4 persyaratan. Pertama quantity. Quantity ini harus cukup jumlah lah. Cukup jumlah, jangan sampai kita menawarkan sesuatu ke luar negeri, sekalinya diminta 1 ton, nggak ada gitu kan. Gitu. Kan sudah pengurusannya sudah ribet. Kemudian kedua quality. Ini yang sangat penting. Quantity cukup, quality tidak memungkinkan. Enggak baik juga gitu. Apalagi kalau jualan ke luar negeri itu quality ini sangat kan ceritanya kita ini mau menambah nilai tambah gitu kan Pak ya, masa kualitasnya. Macam kemarin saya disampaikan ada kakao, begitu tiba di Jerman, ini ada jamurnya gitu kan, enggak masuk lagi gitu kan. Nah, kemudian selain quality, continuity. Yang tadi continuity ya. Jadi jangan hari ini ada, nanti tahun depan baru. Iya kan bisa juga Pak. Ini continuity dan yang terakhir itu adalah legality. Legality itu terkait misalnya sertifikat. Halalnya? Sertifikat halal, sertifikat kesehatan. Itu dan di dinas kita sudah punya laboratorium balai tersendiri untuk itu, namanya UPTD, Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang. Kita bisa memeriksa barang yang sudah masuk dalam lingkup pengujian kita. Kemudian kalau tidak di situ ada Balai Karantina Pertanian yang siap juga untuk membantu ekspor, pengujian ekspor. Kemudian ada Balai Karantina Ikan. Di situ juga untuk ikan, udang, paname, kepiting dan lain-lain. Rajungan di situ sebelum diekspor atau di situ diuji. Jadi memang juga ini melewati beberapa proses ya. Tapi tenang saja sih sebenarnya untuk masyarakat yang memang memiliki usaha yang dirasa memenuhi keempat persyaratan tadi, jadi quantity, quality, continuity, dan legality-nya. Jadi ketika 4 ini sudah dimiliki, ya mungkin bisa langsung datang saja ke kantor dinas perindustrian dan perdagangan Provinsi Sultra. Karena memang kalau kita berbicara tentang peluang, sebenarnya banyak sih, tinggal masyarakatnya lagi nih ya Pak ya. Tapi karena tadi sempat dikatakan oleh Bapak Insinyur Sapuan bahwa alhamdulillah sekarang masyarakat memang juga sudah mulai aktif ya, sudah mulai bisa mengeksplor potensi yang dimilikinya, entah itu di bidang
perkebunan, perikanan, hingga pertanian juga. Tapi memang yang lebih mendominasi sekarang adalah perkebunan ya Pak ya? Ya, Perkebunan. pertanian dalam arti luas. Oke, siap. Perkebunan, ya. Nah, Pak, selanjutnya, apakah memang dari Dinas Perindak sendiri itu membuat semacam pemetaan begitu, maksudnya di daerah, kita kan 17 kabupaten kota, tentu masing-masing daerah kabupaten kota itu memiliki keunggulannya masing-masing, maksudnya sektornya beda-beda begitu. Apakah ini dibikin pemetaan khusus atau seperti apa? Itu sudah Mbak, sudah kita bikin. Kita sekarang ini di Sulawesi Tenggara, khususnya di Dinas Perindak, punya satu perda yang namanya Perda nomor 19 tahun 2019 tentang rencana pembangunan industri provinsi, RPIP. Nah, RPIP ini memuat tentang rencana komoditi apa yang bisa dikembangkan di satu daerah ke depan, sekarang maupun ke depan. Karena RPIP kita itu masa berlakunya itu 20 tahun ke depan. Jadi 2019-2039 baru selesai. Cukup dengan panjang ya Pak? Panjang ya, kita harus buat perencanaan ke jangka panjang ke depan. Nah, dengan catatan itu bisa direvisi setiap 5 tahun misalnya, atau setiap 3 tahun. Disesuaikan dengan perkembangan di daerah masing-masing. Nah, jadi di situ kita sudah menetapkan potensi satu, potensi komoditi apa saja yang potensial di situ, yang bisa diolah menjadi industri gitu. Nah, oleh karena itu setiap kabupaten di 17 kabupaten kota itu beda-beda, tergantung dari potensinya apa yang cocok dikembangkan di sana. Misalnya di Buton Utara itu misalnya ada kelapa, ada perikanan. Nah, nanti di tempat lain berbeda lagi. Kolaka Utara misalnya di situ fokusnya mungkin di coklat sama dan kemarin mereka bilang bahwa itu pengembangannya di sana sudah basis korporasi. Basis artinya nanti dari kelompok masyarakat yang kecil dia akan bergabung ke koperasi. Nanti koperasi-koperasi akan diwadahi oleh perusahaan yang besar. Nah, perusahaan besar inilah nanti yang bisa mengumpan keluar, baik itu keluar daerah maupun keluar negeri. Ya, jadi masing-masing daerah punya. Nah, dari rencana pembangunan industri provinsi itu, masing-masing kabupaten sesuai perintah Undang-Undang Nomor 3 tentang perindustrian itu, dia harus juga membuat rencana pembangunan industri kabupaten. Oh, jadi per kabupaten nanti ada? Wajib hukumnya dia membuat. Karena itu pesan undang-undang. Undang-undang tentang perindustrian, Undang-Undang Nomor 3 tahun 2014. Itu setiap kabupaten harus membuat rencana pembangunan industri kabupaten, RPIK, yang mengacu kepada RPIP, Rencana Pembangunan Industri Provinsi. Kan ini kita sudah bikin. Kita juga mengacu kepada RPIN, nasional, Rencana Pembangunan Industri Nasional, RIPIN namanya, RIPIN. Nah, jadi secara berjenjang. Nah, ini sekarang dari 17 kabupaten kota belum semua bikin RPIK-nya. Tapi ini terus kita terus dorong, kita juga sosialisasi siapa yang butuh asistensi, karena enggak juga berupa tulisan-tulisan saja, itu harus ada kajian akademiknya dari perguruan tinggi. Kalau dia menyusun, nanti baru dibahas di DPRD, di Bapedanya, di DPRD-nya, baru nanti disetujui DPR, barulah menjadi perda di masing-masing kabupaten. Nah, kira-kira Pak, nantinya kalau perda ini sudah jalan ya, istilahnya semua kabupaten juga sudah punya. Nah, apakah bagaimana tanggapan Bapak? Apakah ini juga akan tentu mempengaruhi besar nilai industri di masing-masing kabupaten itu, atau seperti apa? Silakan tanggapannya Pak. Kita berharap begitu. Tapi satu industri itu juga tergantung kepada sektor yang lain, seperti infrastruktur, pelabuhan, jalan, jembatan. Apakah di situ ada listrik? Apakah tersedia air begitu? Nah,
Ini yang banyak menjadi kendala kita sekarang. Berarti ini PR-nya banyak kayaknya, PR Pak. Misalnya di Iya. lokasi-lokasi transmigrasi banyak komoditi di situ. Iya benar. Misalnya jeruk mereka tanam, tapi kadang musim hujan begini nggak bisa Iya, masuk, apalagi nggak bisa diangkut. Nah, kita sering diminta perindustrian bikin dong pengolahan sana. Nah, tapi kita bilang bukan persoalannya di pengolahan, jalan, Iya. nggak ada jembatan, mobil nggak berani masuk gitu. Kalau bisa masuk mobil, apalagi kontainer bisa sudah dia angkut itu ke Jawa, ke Bali, jeruknya misalnya kan. Nah, Tapi ini juga menjadi fokus sebenarnya dari perindustrian ya Pak, atau memang harus berkolaborasi dengan koordinasi, instansi, ya, koordinasi dengan dinas yang lain ya, gitu. koordinasi ya. Jadi instansi kita yang lain. juga sering menyuarakan kepada teman-teman yang lain, tolong dong gitu kan, jalan ke sana dibaik-baiki gitu kan. Iya. Ya agak sulit Pak, apalagi Iya. tuh kayak di daerah Konsel itu Iya, banyak iya, yang masih jadi perlu dibenahi. industri itu nanti akan bergantung kepada infrastruktur yang lain. Karena kalau tidak ada infrastrukturnya juga susah. Kenapa sekarang industri ini semua terfokus di Jawa? Karena memang infrastrukturnya bagus di sana. Dan aksesnya juga Nggak jauh sangat juga. mudah gitu Iya, kan, ini Pak, kita ya. ke Morosi aja susah gitu. Masih naik Pincara. Iya. Dan Iya. harus hati-hati kalau naik pesawat ya. Iya, iya. Jadi Iya. memang inilah yang menjadi fokus pemerintah. Tapi tentu pasti ke depannya akan terus berbenah ya. Iya, Salah iya, satunya iya. dengan ada tadi perda yang memang Iya. mewajibkan di kabupaten itu memiliki industrinya masing-masing, Iya, pusat iya. industrinya masing-masing. Apakah ini kan kalau kita berbicara tentang SDA kita itu Ya. kan banyak sekali. Sudahlah kita tadi juga sudah banyak membahas tentang hal tersebut. Tapi terkait dengan SDM. Nah, SDM kan ini memang masih perlu yang namanya ada terus pengembangan-pengembangan yang dilakukan. Ya. Nah, apakah dari Disperindak sendiri memiliki program yang memang dikhususkan untuk pelatihan kepada SDM-SDM kita nih Pak? Jadi pengembangan-pengembangan sehingga mereka ke depannya sudah bisa lebih banyak melihat bahwa oh potensi ini bisa saya manfaatkan sebenarnya dan mendapatkan nilai yang lebih lagi. Itu gimana tanggapannya Pak? Ya, untuk SDM ini memang kita masih belum sepenuhnya memenuhi seluruh kualifikasi untuk masuk di dunia industri Industri, benar. atau punya kemampuan untuk mengolah sumber daya alam kita. Nah, oleh karena itu selain kita berharap dari perguruan tinggi maupun sekolah menengah kejuruan kita, Oke. kita juga melakukan pelatihan-pelatihan di kantor di Dinas Perindak. Ada diklat teknis. Diklat teknis itu diklat pengolahan, mengolah bagaimana mengolah sumber daya alam tertentu, misalnya hasil pertanian tadi, perkebunan menjadi produk dengan nilai tambah yang tinggi. Kemudian ada diklat manajemen, namanya manajemen mutu, manajemen pemasaran, manajemen pengelolaan bisnisnya, dan yang ketiga manajemen yang ketiga adalah diklat pemasaran. Oke. Minggu kemarin kita bekerja sama dengan Pusat Pelatihan Ekspor Indonesia di Hotel Sem Hotel kemarin minggu lalu itu kita melakukan satu pelatihan yang namanya pelatihan bagaimana memasarkan produk secara online. Nah, jadi dengan kita kerjasama Pusat Pelatihan Ekspor Indonesia terutama bagaimana supaya produk-produk UMKM yang sudah dikemas bagus, yang sudah kualitasnya cukup ini itu kita arahkan untuk dia bisa menggunakan teknologi informasi ini memasarkan langsung produknya tidak hanya ke dalam negeri tapi sampai luar negeri. Nah, itu kemarin ada sekitar 20 pelaku usaha yang sudah punya produk. Jadi kalau yang tidak punya produk ya mas saja gitu kan. Jadi suruh bawa produknya gitu. Nanti lalu diajarkan bagaimana caranya bisa memasarkan produknya itu sampai ke luar negeri melalui online. Jadi SDM ini sangat penting, sangat penting sehingga bagaimanapun banyaknya sumber daya alam kita, potensi pasar kita, kalau SDM-nya juga tidak mampu mengolah itu, nah itu satu. Yang kedua, sekarang ini kita juga melakukan satu upaya MOU dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Mungkin dalam minggu-minggu yang akan datang ini kita akan tanda tangani MOU-nya
Oh, iya. dalam rangka bagaimana dinas perindak, kemudian dunia usaha, dunia industri yang sudah ada di Sulawesi Tenggara ini mampu memberikan ruang bagi anak-anak kita yang SMK untuk dia bisa magang. Bisa magang di tempat usahanya. Kita juga sudah MOU dengan Kadin, itu tempat magang di tempat usahanya, sehingga ketika nanti anak-anak ini selesai, dia sudah ada gambaran untuk dia bisa memasuki dunia kerja gitu, karena dia sudah ada pengalaman. Nah, ini yang sekarang ini kita sudah MOU, yang tentunya nanti MOU itu akan ditindaklanjuti lagi dengan MOU di perusahaan. Nah, sehingga nanti anak-anak kita gitu bisa magang di perusahaan, apakah misalnya yang STM bisa magang di perbengkelan, yang listrik dia bisa magang di kontraktor listrik atau seperti apa gitu kan. Mungkin yang tata boga ya bisa magang di hotelan ya, atau di hotelan atau di warung-warung makan. Iya, gitu. benar. Sehingga jadi nanti selesai boleh saja belum dia ini lalu diminta udah lu kerja aja kalau sudah. Iya, siapa tahu karena potensinya mungkin bagus ya Pak. Karena kita tidak tahu kan sekarang terutama mungkin anak-anak yang masih sekolah biasanya kan ilmunya itu masih hangat-hangatnya. Nah, ini memang sangat penting sekali adanya pengembangan untuk mereka. Dan sebenarnya bagus juga sih Pak, karena memang diharapkan kan dengan adanya anak-anak diberikan ruang untuk mereka magang, mereka lebih mengetahui sebenarnya dunia kerja itu seperti apa, dunia industri itu seperti apa. Nah, lalu setelah adanya memang program terus juga menjalin MOU ya dengan Dinas Pendidikan dan juga Kantor Dagang Industri, ya tentu kan saya yakin sebenarnya apa sih yang diharapkan sebenarnya Pak? Maksudnya di sini adalah yang membuat sektor itu bisa berkembang, tentu kan itu yang harus dipahami oleh si masyarakatnya itu gitu, atau pengolahnya itu. Apa sih hal yang paling terpenting sebenarnya yang harus diperhatikan Pak? Di industrinya. Iya, di industrinya benar. Jadi yang terpenting itu kan termasuk 3 hal tadi. Jadi kalau dari sisi potensi di sekitarnya, potensi sumber daya alam, lalu potensi pasar. Itu yang harus karena potensi pasar ini juga harus dipahami betul. Jangan sampai kita membuat sesuatu pasarnya enggak ada. Gitu. Nah, jadi makanya ada orang bilang kalau dulu itu produksi saja, nanti pasar belakangan. Sekarang kita terbalik. Pasar dulu ya. Kalau saya bikin ini ada enggak pasarnya gitu. Karena jangan sampai nanti kita sudah menanam investasi di situ, lalu membuat satu produk nggak ada yang beli gitu kan. Nah, sayang. Itu jadi itu yang harus ini lalu tadi masuk ke legalitas. Quality, legalitas, itu yang harus diperhatikan. Nanti karena sekarang era ekonomi syariah ini juga kan sehingga yang namanya halal, izin edar, itu juga PIRT itu juga harus menjadi. Misalnya sekarang begini, ini macam swalayan, misalnya ada Hypermart, ada Indomaret, mereka mau terima produk-produk pengusaha kita, tapi itu harus dia penuhi legality itu. Iya, benar. Nah sekarang kan pengusaha kita kecenderungannya kadang-kadang dia pikir ribet mengurus itu, gitu kan, ribet sekali, akhirnya dia malas, sudah produksi aja, kemas, padahal itu legalitasnya belum ada. Nah, padahal itu akan mempengaruhi sebenarnya. Dia tidak akan terima kalau legalitasnya tidak ada. Jangankan legalitas Mbak, tanggal berapa dia expirednya, dia tidak mau. Ya tidak mau dia, karena nanti ada apa-apa orang beli terus datang mengadu katakanlah ke Indomaretnya, saya beli ini kok langsung sakit perut gitu. Nah, terus dia jual, ternyata tidak ada ininya, legalitinya. Itu kan juga akan menjadi salah juga dia gitu kan. Nah, jadi makanya kita himbau kepada dunia usaha, terutama UMKM itu untuk tidak hanya menghimbau. Tahun ini kita bantu sekitar 20-an UMKM itu untuk mengurus izin halal di Kementerian Agama, di MUI.
Karena apa? Karena di sana kan ada biayanya, Mbak. Oke. Ada biayanya. Jadi mungkin kadang-kadang ini juga yang menjadi salah satu alasan kenapa orang-orang malas kayaknya ya, Pak, ya. itu juga makanya sekarang dengan undang-undang yang baru itu nanti mungkin pengurusan halal itu sudah tidak lagi di MUI, tapi nanti akan dialihkan ke Kementerian Agama melalui Badan Penyelenggara Jaminan Halal. Nah, kita dengar-dengar itu nanti untuk yang kecil-kecil itu gratis gitu kan. Nah, nanti seperti apa implementasinya, kita sangat berharap supaya tidak malas lagi begitu ada jaminan halal untuk. Benar-benar, dan ini tentu juga pasti ketika orang-orang sudah mulai sadar ya Pak terkait penting juga legalitas itu dipenuhi, maka saya yakin produk-produk yang dihasilkan pun juga akan tentu nilai tambahnya juga akan semakin baik lagi karena orang-orang berarti sudah mulai memperhatikan bahwa penting sekali memang produk itu bukan asal produk saja dihasilkan. Nah, lalu kira-kira Pak, bagaimana nih ke depan harapan untuk masyarakat? Tentu kan dengan adanya Disperindak ini dengan berbagai program-program juga yang dilakukan, ya ini akan memudahkan mereka untuk mengembangkan potensi-potensi sektor yang ada gitu. Apa harapannya kira-kira? Jadi harapan kita masyarakat bisa lebih banyak melihat peluang. Peluang potensi sumber daya alam, peluang pasar. Nanti persoalan teknologi bisa bertanya kepada kita misalnya, atau ada persoalan kemasan di Perindak mulai tahun ini kita sudah mengadakan alat untuk cetak kemasan misalnya. Itu nanti bisa kita bantu usaha kecilnya untuk mencetak kemasannya sehingga tidak harus pesan ke percetakan, misalnya harus nanti minimum ordernya tinggi misalnya kan, harus minimal 2 juta gitu kan. Nah, ini kan memberatkan juga. Jadi kita bagaimana caranya memfasilitasi masyarakat juga supaya dia bergairah untuk melakukan produksi gitu kan. Nah, sehingga macam tadi itu halalnya ada yang mulai kita bantu, kemasannya ada yang mulai kita bantu, pemasarannya juga ada yang mulai kita bantu ya. Nah, jadi pemasaran sekarang ini kan hanya persoalan pandemi kemarin 2 tahun ini. Makanya agak sedikit turun. Kalau tidak itu saya yakin luar biasa gitu. Nah, yang terakhir nanti kan ini kita akan jadi tuan rumah MTQ tingkat nasional Korpri di bulan November. Nah, mungkin nanti di situ ada pameran kalau sudah pandemi ini sudah mudah-mudahan di bulan November ya Pak? November. Jadi itu seluruh Indonesia. Nah, nanti itu juga nanti merupakan ajang untuk pelaku-pelaku UMKM kita ini menampilkan produk-produknya supaya dia dibeli gitu kan. Apalagi masyarakat sekarang karena sudah terlalu lama disuruh tinggal gitu kan. Kalau ada keramaian begitu ya. Pasti sudah rindu kayaknya. Keramaian begitu langsung gitu kan ya. Jadi mudah-mudahan lah ya. Jadi kita sih harapannya ya tentu nilai-nilai positif ini ya semoga bisa memberikan ruang ya bagi seluruh masyarakat yang ada di Sulawesi Tenggara, karena sayang sekali kalau melewatkan peluang-peluang sektor industri yang ada yang tadi sudah banyak dijelaskan oleh Bapak Insinyur Sapuan MSI. Yang paling terpenting adalah ketika kita memang sudah mulai untuk meyakini ingin menekuni suatu usaha, tapi percayalah memang prosesnya begitu panjang, tapi memang di sinilah dilihat dengan adanya proses itu, maka itulah yang akan menjadi nilai tambah kita ya Pak ya. Oke, baik pemirsa Sultra TV, tidak terasa waktu kita sudah di penghujung acara. Tandanya saya harus pamit, tapi sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Insinyur Sapuan MSI selaku Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tenggara. Sama-sama. Terima kasih Pak. Semoga nanti bisa kita berjumpa lagi mungkin ya. Insya Allah. Saya yakin banyak program-program yang ada di Dinas Perindak ya. Kami juga butuh ini media untuk siap Pak. Sultra TV siap untuk Disperindak ya. Mempromosikan program maupun produk. Baik Pak. Oke, dan tentu juga terima kasih untuk pemirsa di rumah yang sudah menyaksikan kami. Tetap jaga kesehatan, tetap menerapkan 5M. Saya Dian beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum dan sampai jumpa. Waalaikumsalam.